Kita jatuh dalam kemaksiatan, gak apa-apa. Menyesal, bertobat, dan perbaiki diri. Wahai orang-orang beriman, apabila diserukan seruan untuk sholat di hari Jumat, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah, bergegaslah kalian kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih baik bakal kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, dan tinggalkan segala bentuk perdagangan perniagaan, kata Allah taala. Kalau udah selesai dilaksanakan sholat Jumat, baru cari anugerah Allah, cari rezeki dari Allah, dimudahkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tinggalkan kewajiban sholat 5 waktu kita cuma untuk harta yang kagak seberapa. Sayang, kita rugi, khasirat dunia wal akhirah wa dzalika huwal khusranul mubin. Kita bakal rugi dunia dan akhirat, dan itulah kerugian yang sesungguhnya, bapak-bapak, ibu-ibu. Tahu nggak? Kebahagiaan tuh ibu-ibu, bapak-bapak, yang sesungguhnya tahu apa? Bukan kita dengan foya-foyanya kita. Bukan kebahagiaan tuh yang sesungguhnya tahu apa? Akan kita dapat ketika kita bangun di kegelapan malam, kita sholat 2 rakaat, kita menangis untuk Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan di situ. Nggak percaya? Cobain deh. Cobain, rasakan itu. Ya, rasakan. Kita akan menikmati kesendirian kita, bukan kesendirian kita, berduaan kita dengan Allah taala. Nikmat. Kagak pengen kita merasakan nikmatnya nangis di hadapan Allah. Nggak pengen kita merasakan lezatnya sujud di hadapan Allah, lezatnya munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan Allah muliakan kita bisa merasakan kenikmatan ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang nikmat. Itu yang membuat seseorang bahagia, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika dia bangun di kegelapan malam untuk Allah taala. Di sini emang udah pada kaya semuanya? Kagak. Kita semuanya fakir di hadapan Allah taala. Di sini kita ada yang nggak punya problem. Kita semuanya pada punya problem. Kita curhat sama orang, ibu-ibu, bapak-bapak, urusan kita selesai, problem kita selesai. Kagak. Kadang gara-gara curhat makin nambah lagi problem. Nggak selesai, nggak ada solusi. Kita curhat sama orang nggak selesai. Di sini nggak ada yang ketiban utang, pada punya utang semua, banyak. Benar nggak bapak-bapak, ibu-ibu? Kita punya masalah macam-macam, dan memang kehidupan dunia begini Allah ciptakan. Ini kita hidup di dunia, ya, bukan di film nih ya. Kita hidup namanya di dunia, bukan film India. Kalau film India kebanyakan dramanya. Iya, kita hidup di dunia dengan segala keributannya, dengan segala problemnya. Bayangin ibu-ibu, bapak-bapak, selesai satu masalah, datang lagi masalah yang berikutnya. Dan begitu seterusnya, nggak ada selesai-selesainya. Kenapa tahu? Allah memang ciptakan kehidupan dunia macam begitu. Jadi jangan pernah bermimpi kita pengen hidup enak selamanya di dalam kehidupan dunia. Kagak ada. Kebahagiaannya bercampur dengan kesedihan. Tawanya bercampur dengan tangisan. Pasti. Setiap ada kebahagiaan, pasti bakal ada sebelumnya atau sesudahnya kesedihan. Bukan itu. Itu kenyataannya. Setiap ada tawa, pasti sebelumnya atau sesudahnya ada tangisan. Itu kehidupan dunia macam gitu. Memang Allah ciptakan demikian. Jadi kalau mau kita cari, tawa aja nggak bakal ada. Kebahagiaan aja nggak bakal ada. Bagaikan roda kehidupan. Tahu nggak kenapa? Allah penuhin kehidupan dunia ini dengan berbagai kesusahan, problem. Tahu supaya apa? Supaya kita nggak betah hidup di dunia. Loh, memang gitu? Iya. Sebab dunia bukan tempat tinggal kita, bapak-bapak, ibu-ibu. Dunia bukan tempat tinggal kita. Tiap hari kita lihat orang mati. Benar gak? Itu yang pada mati kemana? Lanjut perjalanan. Benar. Karena di sini ini bukan tempat tinggal kita. Tempat transit. Tempat singgah. Supaya kita nggak betah, dibikin begitu sama Allah biar kita nggak betah. Biar kita sadar, diingetin, ini bukan tempat kamu loh.
Tempat kamu yang sesungguhnya di sana. Di mana tuh? Di negeri akhirat. Itu tempat kita yang sesungguhnya. Emang di akhirat tuh ada apaan? Cuman ada dua tempat. Allah Ta'ala bilang, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Kelompok di sorga atau kelompok yang lain, naudzubillah, di neraka. Nggak ada yang ketiga. Kita yang mana? Bapak-bapak, ibu-ibu, kita yang mana? Ya kalau berangan-angan sih semua bilang sorga. Tapi coba kita nunduk. Kita nunduk. Lihat diri kita. Perilaku kita, tindak tanduk kita, gerak-gerik kita, pola hidup kita. Ini kita nih, kalau kita ngelihat itu, ini pola hidup, gerak-gerik, tindak tanduk orang sorga atau bukan? Ayo, saatnya kita berintrospeksi. Dan kehidupan di dunia cuma satu kali, bukan dua kali. Sesaat sebentar. Jangan kita gunakan untuk hal-hal yang nggak ada artinya. Sayang, Mbak, Bu, sayang. Hidup yang sesaat, nggak bisa diulang dua kali. Gua mati kematianku. Kita bilang apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, terus lillahi rabbil alamin. Aku persembahkan hanya untuk Allah, Tuhan alam semesta. Itu janji setia kita kepada Allah Ta'ala. Kita persembahkan hidup kita, mati kita bakal siapa ya bapak-bapak, ibu-ibu? Bakal Allah, bukan untuk yang lain. La syarikalah. Wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Lantas kalau kita udah berjanji di hadapan Allah untuk mempersembahkan hidup dan mati kita untuk Allah, kenapa kita berikan kepada selain Allah? Kita sibuk dengan selain Allah. Kenapa? Ada apa dengan kita? Kenapa kita lupa dengan janji setia kita? Ya Rabb, mudah-mudahan Allah ampunin segala kesalahan kita, kelalaian kita, kekurangan kita, kekhilafan kita. Mudah-mudahan Allah ampunin kita. Cuman jangan sampai ini waktu berlalu, hidup kita, masa kita berlalu, kita rugi dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surganya. Bapak-bapak, ibu-ibu, surga tuh diraih bukan hanya dengan sekedar ucapan amin. Iya. Selalu Allah Ta'ala bilang, alladzina amanu wa amilus shalihat. Iman doang, kita orang beriman, alhamdulillah. Tapi juga ada lanjutannya, wa amilus shalihat, beramal saleh. Ayo kita atur pola hidup kita, bapak-bapak, ibu-ibu. Sederhana kok, nggak harus muluk-muluk. Kalau kita pengen masuk surga, nggak harus muluk-muluk. Saya kasih nih tipsnya, ringan. Tahu apa? Sholat 5 waktu jangan tinggal. Ini dari peringatan Maulid yang kita hadiri ini. Ya. Kita kalau mau surga, 5 waktu jangan tinggal. Dan lebih baik lagi ketika kita melaksanakannya di masjid di awal waktu berjamaah. Biasain itu bapak-bapak, ibu-ibu. Jadikan itu prioritas kita. Prioritas dalam kehidupan kita, jadikan itu. Sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Ibu-ibu juga ingetin suaminya. Ayo Pak, udah dekat waktu sholat, siap-siap yuk ke masjid. Anak-anaknya juga diajak. Ya, yang laki, yang perempuan bergegas untuk ke masjid. Nanti kesibukan lain itu ngikut. Yang penting ini dulu kewajiban sholat 5 waktu. Itu pertama. Yang kedua, ya puasa Ramadan. Ini bentar lagi nih, mudah-mudahan Allah panjangin umur kita bisa dapetin bulan Ramadan. Perasaan baru kemarin Lebaran kita. Iya. Toto udah mau puasa lagi. Ini 2-3 minggu lagi udah masuk Rajab. Kalau udah Rajab, Syaban, Ramadan. Terus kalau udah masuk Ramadan tuh biasanya ibu-ibu hari pertama, hari kedua, toto udah hari ke-10. Iya kan? Toto udah pada gunut waktunya tarawih. Gak lama, toto udah nungguin Lebaran. Gak berasa cepet. Dan saya bilang kemarin kan Lebaran nih, toto udah Idul Adha lagi. Iya kan? Toto udah bulan Maulid lagi. Ini sekarang kita udah lewat bulan Maulid, udah menyambut bulan Rajab. Cepat banget perputaran waktu. Dan ambil kabar, tahu-tahu ntar datang panggilan Allah bakal kita untuk kematian. Cepat waktu berlalu. Makanya selalu kita tadi bilang, ini bukan tempat tinggal kita di sini. Cepat atau lambat kita bakal ngadep kepada Allah. Nah,
Jalanin sholat 5 waktu kita dengan baik, kita dan keluarga kita. Puasa Ramadan, jalani dengan sebaik-baiknya. Habis gitu, kalau memang kita ada harta lebih, tunaikan kewajiban zakatnya. Kalau haji mah, nggak semua orang bisa pergi haji. Apalagi zaman sekarang, mesti siapin duit gede, bakal ngedaftarnya aja pakai duit. Iya, belum lagi berangkatnya. Alhamdulillah, Nabi bilang bahwasanya kewajiban haji bagi yang mampu. Ya. Jadi ini yang kita prioritaskan, sholat, puasa kita. Zakat, kalau emang kita ada duit lebih, tunaikan kewajiban zakat kita sesuai dengan aturan. Sama yang paling penting, kita selalu introspeksi diri, bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan sampai kita melakukan kemaksiatan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Kalaupun kita terjerumus dalam kemaksiatan, segera bertobat. Kita manusia, pasti tergelincir, pasti kita jatuh. Tapi ambil kabar, Tuhan kita Maha Pengampun. Wa huwa alladzi yaqbalu at-taubata 'an ibadi, dan dia menerima taubat hambanya. Kita jatuh dalam kemaksiatan, gak apa-apa. Menyesal, bertobat, dan perbaiki diri kita. Itu yang Allah mau. Dan diampunin oleh Allah Ta'ala. Sebesar apapun dosa kita. Yang penting satu, bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan kita bikin dosa antara kita sama orang lain. Kalau masih sebatas dosa antara kita dengan Tuhan, Allah Maha Pengampun. Cuman yang repot, kalau dosa kita tuh nyangkut orang lain. Kita ngambil haknya orang, ngerampas haknya orang, ghibain orang, ngezalimin orang. Aduh, itu berat tuh. Tahu gak kenapa? Bapak-bapak, ibu-ibu, beratnya bagaimana? Allah betul Maha Pengampun. Tapi ingat bapak-bapak, ibu-ibu, Allah juga Maha Adil. Iya kan? Allah Maha Adil. Kita berharap dosa kita diampuni oleh Allah sekalipun yang ada sangkut paut kezaliman kepada orang. Tetapi Allah sendiri bilang, dosa antara kalian satu sama lain, aku ampuni dengan syarat kalian saling meridhoi. Kalau kalian meridhoi, aku ampunin itu. Tapi kalau masih belum diridhoin oleh orang-orang yang dizalimi ini, ya bagaimana Allah mau ngasih pengampunan? Sebab ada tanggungan, ada hak orang lain di situ. Makanya Imam Sya'rani itu bilang, bapak-bapak, ibu-ibu, lebih baik seseorang menghadap kepada Allah dengan membawa 70 dosa besar antara dia dengan Tuhan, tapi jangan dia menghadap kepada Allah dengan membawa satu dosa antara dia dengan manusia yang lain. Tahu gak kenapa? Sebab tuh, jangankan di akhirat, kita di dunia nih, bikin salah sama orang, mau minta maaf susah. Benar gak, Bu? Bingung kita. Dimaafin apa enggak, ketemunya gimana, kita malu, kita gak enak. Itu kalau kita di dunia bikin salah sama orang, mau minta maaf susah. Bagaimana nanti di akhirat? Lebih berat lagi urusannya di sana, saling menjerumuskan ke dalam api neraka, menunggalkan orang lain ke dalam api neraka. Yang penting dirinya selamat dari siksa api neraka. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, nih pesan saya, kita kalau mau masuk surga mudah, jalanin 5 waktu dengan benar, kewajiban puasa dengan benar. Ketika kita punya harta lebih dan memenuhi syarat untuk menunaikan zakat, tunaikan kewajiban zakat kita. Habis itu, jauhin kemaksiatan antara kita dengan Tuhan maupun antara kita dengan orang-orang yang lain, Allah yang lain. Jangan kita ngezalimin orang. Insya Allah kalau ini perkara kita jalanin, alhamdulillah mayoritas kita pada sholat di masjid, mayoritas kita pada puasa, iya kan? Mayoritas kita alhamdulillah kalau Ramadan tuh pada menunaikan kewajiban zakatnya. Udah sebagian besar udah kita jalanin. Tinggal kemaksiatan, jauhin. Kezaliman kepada orang lain, minta ridhonya. Habis gitu insya Allah masuk surga. Surga depan pintu kita. Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Semua dosa-dosa kita insya Allah diampuni oleh Allah Ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Ambil kabar gembira bapak-bapak, ibu-ibu. Ini di saat semacam ini nih, di akhir tahun macam begini nih, ya, yang kita harapkan tahu apa? Pengampunan Allah. Pengampunan Allah. Saya nggak menyalahkan orang bergembira. Siapa sih yang nggak bergembira dikasih panjang umur sampai akhir tahun? Siapa yang nggak bergembira? Itu nikmat dari Allah. Silakan bergembira. Yang penting satu, jangan bikin maksiat. Ya, rasa syukur kepada Allah bukan dengan cara maksiat. Iya kan?
Kalau mau bergembira, monggo silakan, kita semuanya bergembira. Ini perkumpulan kita sekarang bentuk kegembiraan kita atas tuh nikmat. Benar nggak? Alhamdulillah. Kita bergembira dikasih nikmat panjang umur. Kita melalui 1 tahun dalam keadaan yang baik. Mudah-mudahan kita berharap tahun yang akan datang nih masuk nih. Ntar jam 12 malam mulai itu tahun yang baru. Mudah-mudahan kedepannya jadi kita lebih baik lagi. Itu yang kita harapkan. Ya cuman ambil kabar pada akhirnya juga kita mesti mati. Pada akhirnya kita mesti mati. Persiapkan untuk saat-saat tersebut. Itu bakal datang tuh waktunya tuh ntar tuh. Ya, bakal datang waktunya 9, 8, 7, 6, 5, berapa lagi tuh? 4, 3, 2, 1, tit, mati kita. Iya. Bener, kita bakal datang ke masanya. Udah kita pikirin belum tentang hal itu? Kalau kan yang ntar nih 2, 1, cetar tuh. Ya, kita udah siapin apa namanya petasannya macam-macam dari jauh hari. Yang itu tuh yang bunyinya tit udah habis. Udah kita pikirin belum tuh? Udah kita persiapin belum tuh? Mudah-mudahan Allah ampunin dosa-dosa kita. Allah jadikan hari-hari kita yang lalu dipenuhi dengan ampunan Allah. Hari-hari yang akan datang dipenuhi dengan taufik dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin wa judika ya ajudal ajwalin wa rahmal masakin wa dzal quwwatil matin wa ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad An-Nabi Al-Ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.